Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, saya sudah menjalani amalan puasa Nabi Daud sudah 1 tahun ini, tapi setiap saya melakukan wirid kok belum bisa khusyuk, selalu gelamber. Apakah seperti bisa terwujudkah hajat saya? Tapi hati saya amalan bakal dijabah. Ya sudah, amalkan saja ya. Anda wiridnya wirid apa? Berapa kali Anda membaca wirid? Ya. Jadi seperti itu. Bagaimana supaya khusyuk ketika kita wirid? Yang pertama, tempat yang Anda ketika wirid itu juga dalam keadaan bersih. Dalam keadaan sunyi, bersih. Nah, sunyi bersih ya. Kalau bersih bisa kita lakukan kapan saja. Tapi kalau sunyi itu hanya bisa dilakukan di malam hari. Nah, ya. Jadi wiridnya Anda lakukan di malam hari. Ketika semua orang sudah tidur, Anda bisa wirid. Begitu. Tapi kalau Anda sudah bisa mengendalikan rasa Anda, mau Anda pagi, sore, siang, hari, dimanapun Anda berada, Anda bisa wirid. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya, kapanpun dan dimanapun Anda bisa wirid. Soal katakanlah Anda tidak bisa khusyuk, ya, kenapa? Karena Anda terobsesi dengan hasilnya. Anda terobsesi dengan hasilnya. Saya ingin mobil, terus saya wirid sholawat. Nah, ketika pikiran kita selalu terbayang-bayang yang namanya mobil, ya, maka khusyuk tidak akan bisa Anda dapatkan. Ya, sama halnya dengan Anda ketika mengamalkan amalan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tapi Anda masih terbayang-bayang hasil dari laku yang Anda kerjakan, hasil yang Anda lakukan. Maka apa? Ya tidak akan berhasil. Ya. Nah, supaya Anda bisa totalitas, ya, supaya Anda bisa totalitas ketika menjalani lagu, ketika menjalani tirakat, ya, itu Anda harus pihak. Yang pertama adalah yakin. Yakin ini dibentuk, ya. Yakin ini dibentuk, ya. Yakin ini dibentuk kita istiqomah. Paham ya? Yakin ini dibentuk istiqomah. Ketika Anda melakukan terus-menerus, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya, maka yang terjadi apa? Keberhasilan. Ya. Keberhasilan akan terbentuk dengan sendirinya. Keyakinan itu akan terbentuk dengan sendirinya, yaitu yakin. Ya. Selanjutnya penghayatan penjiwaan. Ya. Penghayatan penjiwaan. Kalau Anda laku tidak ada penghayatan, tidak ada penjiwaan, maka kemungkinan berhasil itu kecil. Nah, untuk bisa menghayati, menjiwai, Anda harus tahu, paham. Ya, ini yang ditanyakan masalah kaitannya dengan wirid. Anda harus paham bacaannya. Bacaan wirid itu Anda harus paham. Paham di sini adalah hafal redaksi bacaan wirid. Yang kedua, Anda bisa menerjemahkan. Ya, menerjemahkan arti dari bacaan tersebut, sehingga ketika Anda membaca wirid tersebut, Anda itu bisa larut, ya, larut di dalam proses itu, ya. Proses penghayatan penjiwaan, ya. Bukan Anda terobsesi, ya, bukan Anda terobsesi dengan hasilnya. Kebanyakan kita itu lama dikabulkan itu karena terobsesi dengan hasilnya. Itu yang terjadi. Ya, kalau kita terobsesi dengan hasilnya, maka hidup kita ini akan berantakan gitu loh ya. Karena pemikir hasilnya, tapi
laku yang kita lakukan tidak pernah ada nilainya. Artinya yo lambar. Ya, paham ya? Nah, semoga ini bisa Anda terapkan ya, Anda praktekkan supaya doa Anda ini terkabul. Nah, kalau orang katakanlah ini beda ya. Kalau orang katakanlah harus memikirkan ya, seperti hukum law of attraction, memikirkan ya. Ya. Misalkan memikirkan, Anda memikirkan terus ya. Ini kan kekuatan pikiran kan seperti itu loh, memikirkan terus. Ini beda. Ya, ketika kita mengakses jalur langit, oh jadi pikir terus. Tapi dilakoni, dijalani dengan jalur langit, dengan jalur memohon, dengan jalur minta kepada Tuhan. Jadi caranya seperti itu. Ya. Nah, ketika Anda bisa melakukan ini, ya, pasti akan berhasil. Ya. Paham ya? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa ada manfaatnya. Teman-teman Jemaat Legi, kalau Anda tidak berhasil ketika laku, berarti apa? Kurang totalitas. Berarti apa? Penjiwaan penghayatannya tidak ada. Ya. Penjiwaannya tidak ada. Inilah yang harus Anda pahami. Ya. Ya. Jadi kuncinya bagaimana? Terus saja jalani. Ya. Nafsu itu akan selalu seperti itu. Nafsu itu akan selalu seperti itu, akan memberikan Anda ya, hambatan, kendala. Nafsu itu akan memberikan hambatan, kendala, supaya Anda menghentikan ya, supaya Anda menghentikan laku Anda. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok saya 1 tahun tidak berhasil? Loh, saya juga ngalami seperti yang Anda alami ya, 4 tahun baru berhasil ya. Tahun pertama tidak berhasil, tahun kedua tidak berhasil, tahun ketiga tidak berhasil. Setiap tahun nafsu itu mengingatkan ya. Setiap tahun nafsu itu mengingatkan, kamu sudah tirakat 1 tahun, Tuhan belum mengabulkan doamu. Nah, nafsu tak hapusi ya. Nanti tahun kedua sampai tahun ketiga, tahun keempat berhasil, nafsu wis kalah, tunduk, tidak takut maneh wis ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.